Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, Bayu Purwa Eka. Sesuai dengan apa yang aku janjiin kemarin, hari ini aku bakal ngasih tau kalian gimana tips supaya kalian lolos tes seleksi dokumen untuk beasiswa Max atau Manbu Kagakusho. Aku bakal nge-share ke kalian gimana caranya mempersiapkan dokumen, sampai dengan bagaimana cara membuat research plan yang baik. Total persyaratan dokumen dari Max ada 11 jumlahnya, tapi nggak semua dokumen ini harus kalian submit atau kumpul ke kedutaan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kondisi kalian. Masuk ke website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kemudian kalian langsung masuk ke prosedur pendaftaran. Nah, di sini ada form online yang harus kalian isi sebelum kalian submit semua dokumen melalui pos. Kemudian di sini kalian pilih research student. Lalu isi biodata kalian dengan lengkap dan dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Jadi ini gampang banget formulirnya. Jadi kalian setelah submit nanti akan diberikan lembaran yang harus kalian print dan kalian kirim ke kedutaan bersama dengan dokumen yang lain. Untuk application form, aku cuma bakal ngejelasin beberapa hal yang penting-penting aja karena aku yakin kalian bisa isi sendiri formulirnya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang yang nomor 9 dan nomor 10 misalnya. Yang nomor 9, apakah saat ini kalian sedang mendaftar beasiswa lain selain beasiswa Max? Harusnya di sini kalian mencentangnya tidak atau no. Kemudian nomor 10.1, apakah kalian menerima atau dischedulkan menerima beasiswa lain selain Max? Ini pun juga seharusnya no. Seharusnya loh ya. Tapi kalaupun kalian sedang mendaftar atau sedang menerima beasiswa lain, kalian harus membatalkan beasiswa tersebut. Jadi, klik yang yes. Atau saat ini misalnya kalian bersamaan dengan pendaftaran Max, kalian juga mendaftar beasiswa misalnya LPDP. Jadi, meskipun kalian belum mendapatkan LPDP, kalian juga harus tetap melampirkan atau menuliskan kalau kalian sedang melamar beasiswa LPDP seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Untuk pertanyaan nomor 15, ini course yang akan kalian ambil pada saat kalian sampai di Jepang. Karena ini adalah program research student, jadi kalian pilih yang non-regular atau non-degree program. Kemudian yang nomor 17, itu term you wish to study in Japan. Kalau kalian hanya ingin belajar sebagai research student, jadi kalian tinggal pilih yang ini aja, 18 bulan. Tapi kalau kalian juga ingin mendapatkan master degree, kalian centang yang ini. Atau kalian ingin mendapatkan gelar S3, kalian bisa centang yang ini, seperti itu. Kemudian ini juga penting, apa motivasi kalian untuk belajar di Jepang. Apa alasan kalian tertarik dengan Jepang, kemudian kenapa kalian memilih Jepang, dan juga yang ini juga penting, nomor 3, kontribusi apa yang kira-kira akan kalian berikan kepada Jepang ataupun kepada Indonesia saat kalian belajar di Jepang atau setelah kalian belajar di Jepang. Ini lebih kepada signifikansi dari penelitian kalian, seperti itu. Nah, dan nomor 24 juga penting, bagi kalian yang sudah menikah dan ingin membawa keluarga kalian, entah istri, suami, atau anak ke Jepang, kalian bisa mengundang keluarga kalian untuk tinggal bersama di Jepang. Tetapi, sangat disarankan bagi kalian untuk datang dulu sendiri ke sini, nanti setelah settle, setelah dapat apartemen, atau sudah mendaftar di kantor camat atau kantor lurah, baru kalian mengundang keluarga kalian ke sini. Untuk bagaimana caranya mengundang keluarga tinggal bersama di Jepang, aku bakal nge-share di video yang lain, karena aku juga memiliki pengalaman di dalam masalah ini, seperti itu. Untuk placement preference, jadi di sini kalian akan diberikan 3 pilihan kampus yang ingin kalian tuju selama kuliah di Jepang.
Misalnya di sini name of university pilihan pertama adalah Waseda. Di sini misalnya GSAPS. Kemudian nama academic advisor-nya adalah misalnya Katsuma Sensei, Katsuma Yasushi. Kemudian yang kedua misalnya Ritsume Kang. Kemudian di sini ada social science atau apa dan siapa profesornya, kemudian third choice-nya apa. Biasanya kalau kalian lulus di Max, biasanya seperti saya dan beberapa teman yang lain, biasanya kalian akan ditempatkan di kampus pilihan pertama. Kalau saya dulu itu pertama Waseda, kedua Ritsume Kang. Jadi karena saya milihnya di Waseda pilihan pertama, jadi saya ditempatkan di Waseda, seperti itu. Untuk field of study and research plan, itu kalian isi dulu nama kalian sama nationality kalian. Kemudian baca baik-baik tentang guide untuk mengisi research plan ini. Misalnya no plagiarism. Jadi jangan sampai kalian copy paste dari hasil karya orang lain atau research plan orang lain karena bakal ketahuan. Zaman sekarang mereka udah punya banyak banget aplikasi-aplikasi keren yang bisa mendetek adanya plagiarism. Jadi kalau kalian ketahuan plagiarism, mau sebagus apapun topik kalian langsung bakal digugurkan. Kemudian ini harus within 2 pages, artinya harus 2 halaman, nggak boleh lebih. Kemudian, nah di sini, pass and present field of study. Untuk pass, kalian jelaskan tentang field study kalian waktu kalian S1 atau S2. Pahami betul, kalau field study itu adalah bidang studi atau cabang ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, hubungan internasional, hukum internasional, dan sebagainya. Uraikan secara jelas topiknya apa, serta apa hasil dari skripsi atau tesis kalian. Kemudian untuk present, ini field study yang saat ini kalian tekuni, atau kalian sedang tertarik dengan field study apa, atau apa yang ingin kalian pelajari selama di Jepang nanti. Kemudian, aku sering banget dapat pertanyaan, "Bay, ini pas sama present harus linear apa enggak?" gitu. Kalau bisa linear, karena apa? Artinya kalian sudah cukup memahami topik ini, jadi tinggal dikembangkan aja pas nanti kalian belajar di Jepang. Akan agak aneh jika misalnya kalian waktu S1 misalnya hukum internasional, tiba-tiba S2-nya kalian pengen ngambil bisnis atau akuntansi misalnya, itu pengujinya bakal nanya pasti, kenapa kamu pindah haluan kayak gitu. Jadi kalau bisa linear. Kemudian research theme and plan in Japan. Untuk research theme itu tentang comprehensive goals atau long-term goals dari penelitian kalian. Misalnya kalian menulis, saya berniat melakukan penelitian tentang apa misalnya dengan menggunakan approaches atau pendekatan apa, teori apa, dan sebagainya. Kemudian untuk menjawab puzzle atau hal-hal yang ingin kalian lakukan penelitiannya, itu kalian gunakan metode apa? Apakah kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Jadi jelaskan juga secara jelas di sini. Kemudian research plan itu tentang research program atau rencana kalian selama di Jepang saat menjadi research student. Misalnya semester 1, saya mau belajar bahasa Jepang sebagai alat komunikasi misalnya. Atau ikut kelas academic writing. Kemudian belajar di bawah supervisinya siapa misalnya. Jelaskan juga kenapa kalian memilih profesor tersebut. Misalnya dia paling expert atau dia paling relate sama penelitian kalian atau sebagainya. Atau misalnya semester 2, kalian mau melanjutkan ke degree program. Untuk mengetahui apa perbedaan research student dengan master atau PhD program, aku udah ngejelasin di IG aku di @bayupurwaeka12. Jadi silakan dicek apa perbedaannya biar kalian nggak bingung, seperti itu. Selanjutnya adalah fotokopi transkrip dan ijazah yang dilegalisir. Semua dokumen ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang oleh lembaga yang memiliki sertifikat atau lisensi sebagai penerjemah. Artinya, kalian tidak bisa mentranslate ijazah kalian atau transkrip kalian sendiri, karena nggak akan diterima oleh kedutaan. Jadi pastikan kalian menggunakan jasa translator yang berlisensi. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari rektor atau dekan atau ketua jurusan atau dosen terdahulu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah harus menggunakan surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi terdahulu? Jawabannya adalah enggak.
Kayak aku misalnya, surat rekomendasi yang aku gunakan bukan dari dosen pembimbing skripsi, tetapi dari dosen yang aku asisteni waktu aku menjabat sebagai asisten dosen di Brawijaya. Kalian bisa memilih dosen yang menurut kalian paling mudah untuk dimintai tolong membuat surat rekomendasi atau yang paling baik hubungannya dengan kalian. Aku tuh sering banget dapat curhatan dari teman-teman kalau dosen S1-nya itu bener-bener susah banget untuk dihubungi, WA nggak dibales, email juga nggak dibales. Jadi banyak banget dari mereka yang akhirnya menyerah dan nggak jadi untuk daftar Max. Jadi mohon banget buat Bapak Ibu dosen di luar sana, jangan pelit-pelit sama yang namanya surat rekomendasi karena ini demi kemajuan mahasiswa bimbingan kalian. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari atasan atau tempat kalian bekerja. Dengan catatan, ini hanya berlaku bagi kalian yang sedang bekerja. Kalau kalian belum bekerja atau masih menunggu wisuda, kalian nggak harus mengumpulkan dokumen ini ke kedutaan. Selanjutnya adalah abstrak skripsi atau tesis kalian waktu kalian kuliah dulu. Hal ini bisa kalian lihat di bagian depan skripsi atau tesis kalian. Biar nggak terlalu plek hasil copy paste dari abstrak kalian, kalian harus mengubah kata-katanya sedikit demi sedikit atau memparafrasekan abstrak kalian. Meskipun itu adalah hasil karya kalian, kalau kalian terlalu plek menggunakan kata-kata yang sama dengan susunan yang sama, itu disebut dengan self-plagiarism dan pastinya kedutaan nggak bakal suka dengan hal itu. Selanjutnya, portofolio hasil karya seni ini hanya berlaku bagi kalian yang mengambil jurusan seni. Yang melukis, kalian bisa mengumpulkan foto lukisan kalian. Atau yang bernyanyi, bermusik, atau menari, silahkan kumpulkan rekaman dari hasil karya kalian. Persyaratan selanjutnya adalah salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Untuk bahasa Inggris, yang paling murah adalah TOEFL ITP dengan minimum skornya adalah 570 poin. Kalau IBT dan IELTS itu mahal banget. Kalau IBT hampir $200, sedangkan IELTS itu sekitar $200. Jadi lebih dari 2 juta rupiah. Nah, itu dia tips lolos seleksi dokumen untuk beasiswa Max atau Monbu Kakakusho. Di antara semua dokumen ini, aku bisa bilang kalau yang paling penting adalah formulir Field of Study dan Research Plan. Jadi pastikan banget kalian benar-benar membuat research plan dengan baik dan matang supaya kalian nggak menyesal. Cuma gara-gara satu dokumen kalian nggak lolos untuk ke Jepang. Kalian masih punya waktu 8-9 hari sebelum deadline, jadi kalian masih punya waktu untuk edit-edit atau mengkaji ulang apakah research plan kalian sudah oke apa belum. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan bisa membantu kalian untuk menyiapkan dokumen dalam mendapatkan beasiswa Max atau Monbu Kakakusho. Jangan lupa untuk pencet tombol like jika kalian suka dengan video ini. Kalau ada di antara kalian yang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti bakal aku jawabin satu-satu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet supaya aku tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oh iya, tombol loncengnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton. Dadah!